tagar inovasi Dinas Pertanian yang dilaksanakan di Nagari Kurnia Selatan ini. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Wali Nagari Kurnia Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Jujur Bapak Ibu, Nagari Selatan bisa mencapai nama yang baik ya, sedikit sampai ke provinsi itu atas kinerja Ibu PKK dari RBS dan sebagainya. Terima kasih sekali ya Ibu ya, baik dari PKK Blok B atau Blok C Cuknya Kurnia Selatan, sangat saya banggakan. Lain daripada itu Ibu-ibu, Bapak saya sebagai dituakan selangkah hanya memberi saran. Karena apa? Apa yang telah direalisasikan, difikirkan oleh Kepala Dinas Pertanian itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Makanya kita harus menanggapi dengan secara sungguh-sungguh ya Bu ya. Suatu contoh penanaman nanas ini, rencana ke depan itu pemikiran-pemikiran dan gagasan tidak hanya sekedar menanam nanas saja. Bagaimana nanti pengelolaan nanas itu betul-betul akan menjadi produk andalan dari Kurnia Selatan, menambah ekonomi kita di sini, ya Bu. Untuk memikirkan bagaimana Nagari Selatan ini bisa apa ya, bisa eksis. Salah itu dari kesalahan saya sendiri, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pertanian kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu KWT Kurnia Selatan, hari ini rencana kita tidak lanjut dari acara-acara kita sebelumnya sehubungan dengan nanas madu kita. Kita akan melaksanakan penanaman perdana nanas ini, dan kegiatan ini merupakan penggalian potensi yang ada di Kurnia Selatan. Nanas ini secara tradisional sudah dikembangkan sebenarnya oleh petani atau penduduk Kurnia Selatan, tapi kami melihat ini perlu kita tingkatkan baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Makanya disinilah hadirnya kami, bagaimana usaha-usaha yang bersifat tradisional ini kita tingkatkan menjadi lebih bermanfaat, lebih meningkat produksinya, tentu dengan modernisasi pertanian dengan memberikan pengolahan hasilnya, kemudian nanti ke pengolahan produk. Nah, seperti yang disinggung oleh Pak Wali kemarin waktu sosialisasi kita di kantor Wali, saya janjikan untuk tahun besok, jadi nanas itu tidak hanya kita jual mentah buah ke pasar atau orang membeli, nanti kita jikalau panen raya kan itu kita takutkan. Kalau memang kita serius menanam nanas itu, pas produksinya panen raya nanti di buahnya dibawa kemana. Nah, itulah yang kita pikirkan dengan pemerintah Nagari, gimana pengolahan nanas ini. Kita akan merancang anggarannya untuk membeli mesin-mesin nantinya Bu, mesin-mesin pengolahan lanjutannya. Mungkin nanas itu nanti bisa kita buat keripik. Nah, mungkin kita butuh alat pengering nanas itu, bagaimana kadar airnya sampai sekian persen sehingga bisa digoreng dijadikan keripik. Atau nantinya nanas itu bisa diolah menjadi selai untuk temannya roti, atau untuk produk-produk lainnya. Kurnia Selatan ini kita jadikan pilot projectnya. Sini percontohannya. Makanya kita berniat punya visi, kita bangun satu-satu. Ini juga pesannya Pak Bupati, harus ada inovasi. Jadi inilah inovasi kita di sektor pertanian, khususnya hortikultura nanas ini. Kita jadikan nanas madu ini
tersentral di Kunia Selatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu satu niat dengan kami, baik pemerintah maupun pemerintah negari, kita sukseskan penanaman nanas ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, buat ibu-ibu, buat nagari, buat daerah ini, buat kita semua. Saya rasa itu, banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gembel boy apa? Mas Raya, oke. 1, 2, 3. Nastar oke. Terkait dengan inovasi Nastar ini Pak Wali di Negari Pak Wali, barangkali apa tanggapan Pak Wali ataupun harapan-harapan dari Pak Wali? Harapan saya Pak ya, bagaimana masyarakat ini betul-betul tahu dengan kemanfaatan nanas ya. Karena nanas ini selain untuk menambah ekonomi yang sedikit, kemudian bisa diambil suku yang lain seperti keripik dan selai. Kami akan memanfaatkan bahan nanas ini efektif sekali untuk membatas lahan Pak, membatas pekarangan ya, dan juga untuk membuat pagar di tepi ini agar supaya hewan-hewan liar seperti kambing itu, anjing tidak begitu masuk. Jadi pagar itu akan membuahkan hasil menambah ekonomi masyarakat. Jadi pagar tapi punya manfaat, banyak manfaatnya dan bisa menambahkan ekonomi dari Untuk kita yang merawat. Barangkali harapan ke depan Pak. Ya, harapan kami bagaimana Nagrek Kosan ini mempunyai produk unggulan yang dulunya Pak, nanas ini hanya ditanam sebagai sepele aja, hanya buah. Kalau buah hanya sekedar ya badan bosan, nggak termakan, nggak terbuang-buang. Bagaimana harapan kami Kurnia Selatan ini warganya bisa memanfaatkan produk nanas ini dari segala hal yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Kurnia Selatan dan juga bisa memberi contoh kepada negeri-negeri yang lain. Wali. Di inovasi nanas madu ini kita pilih karena memang ada 3 aspek. Pertama, nanas ini juga punya nilai produksi, nilai ekonomi. Jadi kita ketahui satu buah nanas madu itu bisa harganya antara 50.000 sampai 100.000. Kemudian poin keduanya, untuk pengembangan nanas ini juga tidak membutuhkan lahan yang luas. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan pekarangan. Daerah Kunia Selatan ini adalah daerah ekstramigrasi yang punya lahan pekarangan yang luas. Makanya inilah menjadi peluang buat kita untuk pengembangan nanas. Yang ketiganya, nanas ini juga punya nilai keindahan. Jadi antara satu pekarangan dengan pekarangan yang lain di daerah kami itu kan belum ada batas yang jelas. Makanya nanas inilah yang kita jadikan batas
pekarangan atau lahan masyarakat satu dengan yang lainnya. Di samping itu dengan nanas ini menjadi pagar kawasan pekarangan juga ada nilai keindahannya, mas yang hijau dengan buahnya ditambah buah dan hasilnya. Jadi tiga hal inilah yang menjadi latar belakang pemilihan kita menjadikan nanas pagar sebagai pagar ini sebagai inovasi unggulan kita di dinas pertanian Kabupaten Mustahil. Pak, jadi istilahnya selain pagar kita juga ambil buahnya yang tergantung meningkat ekonomi petani kita Pak. Ya, Pertama KBT Cempaka dorong foto mudik baru Nagari Kurnia Selatan. makanya pelaksananya kita lebih fokus kepada ibu-ibu yang tergabung dalam KWT sehingga ekonomi masyarakat yang biasanya digerakkan oleh bapak-bapak tidak terganggu untuk kehidupannya membantu perekonomian masyarakat tanpa merubah mata pencarian awal atau dasar. Oke. Pak Kabit, terkait dengan inovasi Nasta dari Dinas Pertanian ini kan nanas madu ya kita pilih Pak Endi. Kira-kira apa kelebihannya Pak Endi atau spesifikasinya nanasnya Pak Endi? Ya, nanas madu ini saya rasa ini ada keunggulan banyak ya. Terutama masalah ukuran. Ukurannya ini ukuran jumbo. Jumbo ya. Jadi potensi satu buah nanas itu bisa 19 kilo. Harga mungkin rata-rata yang terdapat 20.000 kalau seandainya sebuah 200.000. Kemudian di samping itu bisa dari mana juga yang seperti untuk dikembangkan bisa seperti sirup juga masuk ya, sirup nanas gitu ya. Jadi kita di dinas pertanian kita mulai dari proses baru nanti pengolahannya, industri hilirnya ya. Dan hari ini saya prospek ini cukup bagus. Artinya sama dengan presiden, jadi dengan mungkin sebagian orang udah tahu nanas ini mau beli, tapi yang tersedia kita mungkin mau baru tumbuh, sehingga dia harus pesan dulu Pak. Kayak inden Kayak berarti kayak di mobil ya. Pajero Sport. Inden dulu 3 bulan baru dapat baru daftar. Ya oke lah Pak Kabit, terima kasih. Demikian video saya YouTube. Ini dari Pak Kabit Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Seraya yang telah menjelaskan kenapa nanas madu ini dipilih untuk menjadikan komoditi pada inovasi Nastar Dinas Pertanian Kabupaten Seraya tahun 2022.